Halo, namaste, salam kedamaian. Perkenalkan, aku adalah Hekal Pratama. Aku adalah spiritual consultant, shamanic healer, energy reiki master. Kalau kalian baru menemukan channel ini, selamat. Kalian sudah menemukan tumpukan jerami, tumpukan emas di dalam jarum emas di dalam tumpukan jerami. Ngomong aja belibet lu, Ndro. Perkenalkan, aku adalah Hekal Pratama. Aku adalah spiritual consultant, shamanic healer, energy reiki master healer. Kalau kalian ingin konsultasi bareng aku, kalian bisa langsung klik link yang ada di description box. Oke, sekarang kita lakukan pembacaan sesuai judulnya. Pembacaan ini bertujuan untuk mengetahui past life-mu. Jadi aku sudah melakukan channeler sebelumnya. Sebelum video ini aku buat, sudah bermeditasi dan lakukan channel ke real arms, ke frekuensi 5D sama quantum jumping. Jadi aku sudah bisa channel ke frekuensi yang tinggi. Kalau ada suara-suara garuk-garuk pintu, itu adalah anjingku yang nakal. Dia ingin masuk ke dalam ruangan ini. Oke, sudah ada tiga kartu energy channelnya. Nanti kita akan buka satu-satu, dan bisa saja di antara tiga kartu ini salah satunya ya past life-mu, atau kalian bisa milih nih mau yang mana, kartu A, kartu B, kartu C. Ya, kartu A, kartu B, kartu C. Ini adalah energy channelernya, dan kita akan baca bagaimana apa past life-mu di dalam kehidupan kamu sebelum di saat ini gitu. Hanya satu kehidupan sebelum ini gitu ya. Perlu aku informasikan bahwa pembacaan ini bersifat general energy reading. Boleh percaya, boleh tidak, bisa cocok, bisa tidak, bisa sangat cocok, bisa juga berseberangan. Kebijakan Anda dibutuhkan dalam memilah-milih informasi apa yang ingin Anda masukkan ke dalam alam bawah sadar Anda. Dilarang menjadikan pembacaan ini sebagai alat mengambil satu keputusan. Bijaklah dalam menyikapi sebuah ramalan. Kita ke energi A dulu, ya. Di sini ada kartu Bodhisattva, Awakening, energi dari pencerahan. Di masa lalu, di kehidupan sebelumnya, orang-orang yang memilih kartu A bisa saja menghadapi kehidupan yang berat. Dia menghadapi banyak cobaan di dalam hidupnya. Peran dia di dalam masyarakat bisa saja sebagai pembuka agama, orang-orang yang memiliki pengetahuan yang luas, wisdom yang luas. Jika Anda memilih kartu A, ini adalah pembacaan past life-mu yang mungkin bisa saja resonate atau bisa saja tidak. Jadi ambil yang positifnya aja, yang negatif silahkan difilter dengan baik. Orang-orang yang memilih energi A di sini digambarkan bahwa di dalam kehidupan di masa lalu dia memiliki kemampuan dalam bersosialisasi dengan baik. Di masa kehidupannya dia adalah seorang pemimpin dan pemuka agama, apapun agamanya ya. Saat ini yang kita ketahui mungkin ada lebih dari banyak agama, dan bisa saja di masa kehidupan kalian dulu memang kalian itu dicintai oleh masyarakat dan membantu banyak orang untuk lebih mengenal siapa dirinya. Itu peranmu di masa lalu, ya. Entah di masa lalu gendermu itu maskulin atau feminim, tapi kamu adalah seorang pemuka agama yang sangat terkenal dan memiliki banyak pengetahuan tentang bagaimana kosmik, bagaimana semesta ini bekerja, bagaimana Tuhan berbicara dalam tiap-tiap diri manusia. Dan aku bisa pastikan bahwa kalian yang memilih kartu A, kalian di masa kehidupan di masa lalu adalah orang-orang yang menyimpan banyak wisdom, ya. Orang-orang yang menyimpan banyak pengetahuan tentang kehidupan di masa lalu. Kalian itu memiliki pengetahuan yang di luar nalar orang-orang lain, ya. Sekarang kita buka 3 kartu aja untuk arkana mayornya. Siapa sebenarnya kalian di masa lalu? Karena sudah terjawab, kalian adalah seorang the hermit, ya, the hermit, definitely. Jatuh, guys. The Four of Swords,
And then one last card. Oke. Kita punya The Sun. Ya, kalian yang memilih kartu A adalah orang-orang yang senang menyendiri, bertapa, bermeditasi, mencari pencerahan-pencerahan di luar sana. Pada saat orang lain tidur, kamu malah bermeditasi di masa lalu kamu nih ya. Kamu tuh orang-orang yang suka dalam kesendirian, suka mencari jati diri, dan suka bersendiri ya. The Hermit ini menggambarkan spiritual enlightenment. Jadi tugasmu di dalam semesta yang luas ini di masa lalu adalah seorang spiritual teacher, spiritual enlightenment, orang-orang yang membawa pencerahan ke tiap-tiap orang lain. Mungkin di masa lalu kamu adalah seorang biksu, atau di masa lalu kamu adalah seorang petapa, atau bahkan di masa lalu kamu adalah seorang yang berkecimpung di dalam dunia-dunia agama gitu ya, atau di dunia-dunia spiritualitas. Dan sekarang di dalam kehidupan saat ini aku ngelihat kamu mungkin berada di fase-fase pencarian jati diri. Kamu saat ini bertanya-tanya, siapa sih aku sebenarnya gitu. Apa yang harus aku lakukan di hidup di masa sekarang, di present moment saat ini. Yang aku lihat bahwa di kartu The Hermit ini sebenarnya mungkin ada sesuatu yang kamu sedang cari saat ini di dalam dirimu. Kamu butuh guidance di dalam dirimu, tapi kamu nggak bisa dapetin saat ini apa. Ada sesuatu yang hilang di dalam hidupmu. Di present moment saat ini ada sesuatu yang hilang. Di masa lalu kamu bisa membantu orang lain menemukan siapa diri dia. Di masa sekarang kamu terlihat sulit banget untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaanmu. Gitu. Kamu cenderung tidak mengenal siapa dirimu ya, kalau aku lihat. Dan aku yakin sebenarnya saat ini yang kamu butuhkan adalah relaksasian, ketenangan di dalam batinmu. Kamu butuh banget sanctuary, dimana nggak ada orang yang mengganggu batinmu, dan dimana nggak ada orang yang mengganggu dirimu untuk berekspresi. Ada energi pemalu di sini yang aku tangkap di masa sekarang ya. Kalau kita runun di dalam kehidupan masa lalu, masa lampau, di kehidupanmu sebelum ini, kamu adalah orang yang supple, fluent in talking, dan kamu bisa banget menemukan jati dirimu gitu. Dengan mudahnya kamu gampang bersosialisasi ke masyarakat. Dan mungkin saat ini adalah kebalikannya nih, 180 derajat kebalikannya antara present moment dengan past momentmu. Dan mungkin semesta mau kamu untuk belajar sih sebenarnya di dalam saat ini. Kamu perlu mencari jawaban di dalam diri kamu sendiri lewat spiritual enlightenment. Coba cari pencerahan-pencerahan di luar sana. Jangan menutup diri ya, karena ada kartu The Four of Swords ini kayak ngerasa saat ini yang kamu itu lakukan adalah menghindari sesuatu. Padahal di masa lalu kamu cenderung selalu mencari masyarakat dan selalu memberikan masyarakat bantuan pencerahan. Gitu. Ya, teman-teman. Kalian yang memilih kartu A, di dalam kartu Four of Swords ini menggambarkan di masa lalu mungkin kalian itu terlibat dalam komunitas yang sangat besar, dan kalian itu diagung-agungkan sebagai itu tadi mungkin apa ya istilahnya itu, pemimpin dalam satu sanctuary, pemimpin dalam satu sekte agama. Itu yang aku tangkap dari energi kartu A. So, kalau kalian tanya siapa dirimu di masa lalu, kamu adalah seorang yang memiliki pengetahuan yang luas, kemampuan yang pintar, dan manajerial yang sangat baik. Yang perlu kamu lakukan adalah aplikasikan kemampuan kamu di masa lalu di masa sekarang, dengan tujuan kamu terkoneksi dengan masa lalumu ya. Dan di present moment kamu menggapai semua keinginanmu. Terlihat dari kartu The Sun ini, yang perlu kamu lakukan di present moment adalah keterbukaan, menerima apapun yang semesta siapkan. Itulah yang saat ini dirimu harus lakukan. Dirimu harus terima dirimu siapa dirimu, apa yang harus kamu lakukan, dan gak perlu menutup diri sebenarnya gitu. Kalau berkaca pada masa lalu ya, siapa dirimu, aku yakin kamu adalah seorang figur yang besar, dihormati. Banyak orang yang mengeluh-elukan dirimu. Banyak orang yang hanya sekedar duduk diam mendengarkan ceramahmu gitu. Dan sekarang jangan notabene kamu mau ceramah, kamu aja takut nih.
untuk berucap, bertutur kata, mengekspresikan diri gitu. So ini bertolak belakang dengan energimu di masa lalu ya, dan kamu perlu banget mengeluarkan kemampuan skillmu di masa lalu gitu ya, dan kamu pakai di masa sekarang untuk bertumbuh, berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, lebih baru. Karena esensi dari kartu The Sun ini adalah freedom. Freedom lewat keterbukaan, openness istilahnya gitu. At the end of the day, mungkin semesta mau kamu connect dengan masa lalumu, your past life sebagai teacher gitu ya, sebagai hermites, sebagai orang-orang yang berkecimpung di dalam spirituality, agama gitu-gitu, orang-orang yang terpandang di dalam society. Dan sekarang kamu perlu membangkitkan energi itu lagi di present moment saat ini, dan kembalikan lagi vitalitas itu. Kembalikan lagi rasa optimismu itu, rasa confidence-mu yang kamu pernah buat di masa lalumu, di masa sekarang. Itu yang aku tangkap dari energi channel kali ini. Bahwa sebenarnya kartu The Sun ini menggambarkan present moment yang kamu akan dapatkan banyak, apa istilahnya, success, freedom, joy, optimism. Tapi syaratnya mungkin kamu perlu terbuka dan menerima dirimu, siapa sebenarnya dirimu. You need to accept who you are gitu. Gak perlu lagi menutup diri, gak perlu lagi mencari siapa sih aku sebenarnya di masa lalu. Gak usah. Apakah aku menjalani karma masa lalu? Gak usah. Jalani aja hidupmu di present moment. Itu adalah kunci kamu untuk mencapai kebahagiaan di masa sekarang. Gitu ya teman-teman. Aku pastikan bahwa memang kalian adalah seorang pemuka agama yang handal, ulung, dan bisa diandalkan siapapun di masa tersebut gitu. Dan bahkan orang-orang selalu cenderung kayak ketergantungan dengan bantuanmu. Aku ngerasa gitu. Energi yang tertangkap bahwa memang kamu itu orang yang penuh dengan welas asih, orang yang penuh dengan empati, ya, banyak hal-hal yang kayak ngelihat orang sedih kamu juga sedih, atau sekedar orang datang minta beras kamu akan kasih. Dan energi itu sampai sekarang terbawa nih di present moment saat ini. Kamu punya empati yang besar, kamu memiliki rasa tanggung jawab atas semua orang, dan sebenarnya kamu nggak perlu merasakan itu. Hanya saja kamu perlu menerima dirimu siapa. Ya kalau mau melakukan kebaikan, lakukanlah. Karena itu the part of your soul journey. Ini perjalanan jiwa ya. Kalau perjalanan diri berarti kita akan mati lagi dan menjalani kehidupan di tubuh yang berbeda kan gitu. So apapun jiwamu, apapun takdirmu di kehidupanmu saat ini, jalani dengan open minded, terbuka, dan siap menerima semua tantangan dari semesta. Kira-kira gitu ya teman-teman yang memilih kartu nomor A. Kalian adalah spiritual teacher. Kalian mungkin di masa lalu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dalam membantu orang lain lewat wisdom, lewat pembelajaran agama. Kalian memiliki pengetahuan yang sangat pandai, kacak gitu ya. Dan cenderung society memandang kamu adalah orang yang respectfully gitu. Kita akan buka dua kartu yang menggambarkan sifatmu di energimu di masa lalu tersebut. Di sini ada family dan feminine energy. Di masa lalu bisa saja kamu more into feminine ya. Tapi bisa saja ini juga ngomongin tentang gender, walaupun sebenarnya feminine energy itu not talking about gender. Jadi energi yang tertangkap di masa lalu ini menggambarkan kalian itu orang yang sangat memiliki value, nilai, luhur gitu ya, budi. Jadi kenapa orang-orang melihat kamu itu orang yang respectfully, ya kamu punya value, kamu punya pengetahuan, kamu punya wisdom. Orang-orang melihat kamu itu juga orang yang strong, karakternya kuat, tegas. Jadi terkadang kamu juga dituntut untuk menjadi hakim di tengah-tengah masyarakat gitu. Kadang orang-orang melihat meminta bantuanmu sebagai penengah karena kamu memiliki karakter yang strong dan wisdom yang bagus gitu. Dan kamu juga merasa banyak bertanggung jawab terhadap kehidupan orang-orang lain di mana komunitas kamu berada. Itulah sifat-sifat dan energi kamu di masa lalu. Di kartu kedua kita punya feminine energy. Di sini kamu tuh orang yang sangat confident ya, percaya diri banget bahwa kamu bisa gitu, bahwa kamu mampu memanajerial satu komunitas.
Dan kartu di Feminine Energy ada intuitif. Intuitif di sini selalu menggunakan akal, kemampuan, dan memang memiliki kecerdasan yang di luar rata-rata gitu. Dan energi lainnya kita punya loving. Ya memang kalau dibilang compassion sudah terlihat di dalam kartu bukan kartu sebelumnya. Jadi aku bisa pastikan bahwa di kehidupan kamu masa lalu, past life-mu, kamu adalah orang yang memiliki cinta kasih, memiliki compassion yang sangat apa ya istilahnya, sangat bisa diandalkan semua orang. Kamu punya passionate, kemampuan dalam membantu orang lain itu kayak besar gitu rasa humanisnya. Ya inilah kamu. Mungkin Feminine Energy ini most of you di masa lalu adalah feminim, orang-orang yang memiliki energi feminim daripada energi maskulin gitu kira-kira ya teman-teman yang memilih A. Aku yakin petik nilai-nilai luhurnya, apapun di masa lalu kamu menjadi apa, terima dirimu apa adanya, accept who you are, what you are. Saat ini jalani hidup di present moment dan jadikan masa lalu sebagai loncatan atau pecutan atau motivasi kamu pada saat di present moment saat ini. Oke, itu aja kartu A. Kita akan loncat ke kartu B. Kalian-kalian yang memilih kartu B, ini adalah kartu Curandera, healing. Ya, beberapa manusia-manusia yang memilih deck B ini kartu B mungkin di masa lalu adalah seorang healer, penyembuh. Ini bisa saja bersangkutan dengan tabib, bersangkutan dengan energi-energi dokter, dukun, atau apapun yang sifatnya adalah penyembuh, witch gitu ya. Energi yang masuk di dalam vibrasi pembacaan ini ya mungkin di masa lalu kalian itu orang-orang yang memiliki kemampuan healing, kemampuan supra sadar, supranatural, dan supra jadi intinya ya kemampuan kalian yang kalian dapatkan di masa lalu itu mungkin lewat lelakon khusus, kemampuan yang tidak mudah didapatkan, pembelajaran dan wisdom yang kalian dapatkan itu juga nggak mudah. So banyak kehidupan di masa lalu yang kayak kalian tuh penuh tantangan. Menjadi seorang penyembuh di masa lalu itu penuh dengan pembelajaran. Aku yakin di kartu kedua, kartu B ini menggambarkan di masa lalu kalian adalah seorang yang di mata masyarakat sebagai penyembuh, membantu masyarakat banyak, membantu orang lain untuk menemukan jati diri dia, menemukan kesembuhan secara physically, mentally, and spiritually. Ya, banyak energi yang menggambarkan mungkin ada shamanism ya, orang-orang yang menjadi dukun atau orang-orang yang menjadi dokter di masa lalu, tabib, akupunturis, atau mungkin bidan, beranak gitu-gitu. Energinya tertangkap di sini di masa lalu. Dan banyak juga mungkin beberapa di antara kalian mempelajari witch ya, penyihir. Ada energi itu di sini. So kalau kalian ngerasa masa lalu kalian itu suram, sebenarnya tidak. Di kehidupan masa lampau kalian itu adalah orang yang di mata masyarakat berguna untuk menyembuhkan orang lain gitu. Ya, kita lihat energinya. Kita minta 3 kartu aja dari semesta. Oke. Di sini ada Eight of Swords. Ya. Relate ya. 2 lagi please. Oke. Ada Nine of Wands, very nice. Very good. Oke, kita lihat di kartu ketiga kita punya Eight of Wands. Wow. Aku ngelihat dari kartu Eight of Swords di sini sebenarnya mungkin di kalian di masa lalu ya, di kehidupan masa lampau, di past life kalian itu, kalian tuh berusaha untuk membantu orang terlepas dari ikatan-ikatan negatif ya, hal-hal yang sifatnya sihir, guna-guna, santet, teluh, atau depresi-depresi yang mereka rasakan. Itu kalian berusaha untuk melepaskan itu. Karena tugas kalian di masa lalu adalah seorang healer, maka aku rasa di kehidupan masa sekarang kalian juga terbawa nih, ada energi yang merasa kemampuan ini aku dapatkan dari mana, padahal aku nggak pernah belajar ini healing energy. Dan sekarang kayak kalian ini ngerasa banyak, kok aku punya kemampuan ini, aku dapat dari mana? Nah, ternyata didapati bahwa di masa lalu kalian adalah seorang healer yang handal. Terlihat dari Eight of Swords di sini. Eight of Swords di sini menggambarkan kalian itu
mampu membantu orang-orang yang lumpuh gitu, mampu membantu orang-orang yang paralyzed, nggak bisa bergerak, nggak bisa istilahnya sakit-sakit yang sifatnya medis tuh kalian bisa banget tuh. Kalian adalah seorang herbalis yang mengerti bagaimana tumbuhan bekerja, bagaimana racun bekerja, dan bagaimana hewan-hewan bisa digunakan sebagai herbal untuk menyembuhkan hidup manusia gitu. Jadi bisa saja ada energi yang memang kalian tuh di mata masyarakat adalah seorang dokter, seorang healer, seorang dukun yang berkecimpung di herbal gitu, berkecimpung di witch gitu, berkecimpung di kesembuhan orang banyak. Energinya begitu ya. Ada jadi kalau kalian ngerasa di masa sekarang kok aku ngerasa diriku ini bukan diriku ya, aku kok ngerasa punya ability untuk menyembuhkan, kadang kok aku bisa ngerasa orang lain itu sedih padahal aku baru ketemu dia. Ya, ada kemampuan empat yang kalian yang kalian punya saat ini adalah kemampuan empat. Dan aku yakin bahwa kemampuan yang kalian dapatkan saat ini sebenarnya adalah kemampuan dari masa lalu yang sebenarnya sudah ada di dalam DNA kalian gitu. Berarti perasaan-perasaan kalian yang saat ini kalian timbulkan, kenapa aku begini, sebenarnya adalah recalling your memory dari masa lalu. Bahwa sebenarnya past life-mu adalah seorang healer yang memiliki kemampuan dalam meracik obat herbal, jamur, hewan, binatang gitu-gitu yang kalian racik dipadukan menjadi obat, dan orang banyak sembuh, dan orang banyak merasa kesembuhan gitu ya. Bahkan yang lumpuh sekalipun bisa berjalan dulu di masa lalu gitu. Jadi nggak heran kalau saat ini ke bawah nih di kehidupan sekarang, ada yang mungkin di antara kalian menjadi dokter, atau bahkan ada yang menjadi healer sebagai tabib, tukang pijat, dukun beranak gitu-gitu ya. Atau ada beberapa energi yang tertangkap menjadi seorang spiritual healer gitu. Energinya memang dari masa lalu sudah kena gitu, ketangkap gitu ya. Jadi memang kemampuan-kemampuan yang kalian dapatkan harusnya sudah kalian embrace, terima ya. Lewat dari kartu Echo Sword ini juga semesta mau berpesan bahwa kalian tuh perlu banget menerima diri kalian dan jangan terjebak dengan pikiran kalian gitu. Bahwa sebenarnya kamu mampu melakukan sesuatu ya, memang sudah ada di dalam DNA-mu, dan sekarang semesta mau kamu untuk menerima dirimu seutuhnya gitu. Sewajarnya, sepandai-pandainya kamu di masa lalu, kamu perlu menerima itu semua. Di dalam N901 di sini menandakan ya memang orang-orang selalu mengandalkan dirimu ya. Orang-orang selalu mengandalkan kemampuanmu dalam meracik obat-obatan, dan cenderung orang yang sakit, patah tulang, patah tangan ya, lihat tuh gambarnya selalu mengandalkan kamu dan mencari kamu. Kamu tuh tersohor, terkenal. Jadi dari negara mana itu terkadang datang selama 3 bulan menaiki perahu, dan di kamulah mereka menemukan kesembuhan. Jadi cerita tentang kesaktianmu pada saat itu tersebar ke seluruh penjuru, dan kamu cenderung memang memiliki kemampuan sebagai healer dan terkenal gitu. Itu adalah wisdom ya, wisdom, kemampuan intelektual kamu yang orang lain nggak punya di masa lalu gitu ya. Ada 901 di sini juga. Esensi dari 901 di masa sekarang ini adalah mungkin banyak hal yang kayak kamu tuh ngerasa kamu nggak mampu, padahal kamu mampu. Sebenarnya semesta mau kamu untuk mengerti potensi di dalam diri kamu, dan kamu sudah sangat dekat dengan kesuksesan yang kamu mau. Itu esensinya. Padahal di masa lalu kamu selalu membantu orang dan nilai kesempurnaan dari keberhasilannya adalah 100%. Sekarang boro-boro kamu mau bantu orang, kamu aja mungkin ya takut untuk mencoba kemampuan di dalam diri kamu. Kalau kamu ngerasa kamu memiliki healing touch, lakukan dengan rasa percaya diri gitu. Ada bakat-bakat penyembuh di dalam dirimu yang mungkin kamu dapatkan juga dari orang tua atau kakek atau nenek di masa sekarang gitu ya. So ada mungkin juga beberapa di antara kalian yang mempelajari spirituality, karena energinya kalau dirunun-runun memang dari sana sudah ada di DNA kamu begitu ya. Healer, medicine woman gitu ya, a shaman atau herbalis,
atau bahkan orang-orang yang berkecimpung di dalam kemampuan-kemampuan spiritual untuk menyembuhkan orang-orang lain. Yang mungkin gila juga kalian sembuhkan, atau stres, mentally stress kalian juga sembuhkan. So banyak energi yang memang ini ngomongin tentang kesembuhan. Dan pertanyaannya, apakah kalian sekarang sudah menyembuhkan diri kalian sendiri atau belum? Itu yang semesta saat ini mempertanyakannya. Apakah kalian mempercayai diri kalian untuk menyembuhkan diri kalian sendiri apa belum? Apakah kalian ngerasa kemampuan kalian ini bisa kamu gunakan untuk diri kalian atau belum? Banyak pertanyaan-pertanyaan itu yang muncul nih saat ini dari semesta. Tapi kalau dari esensi dari Echo Wands ini menggambarkan, ya di masa lalu mungkin kalian tuh terkenal karena banyak orang datang dari penjuru dunia. Tapi sekarang diri kalian ini yang kalian mau, yang esensi dari kalian saat ini adalah selalu ingin loncat dari satu tempat ke tempat lain. Istilahnya kalau aku lihat dari Echo Wands adalah kalian itu cenderung nggak bisa diam, ingin terus berpindah tempat kota, berpindah tempat. Jadi kayak banyak energi di dalam diri yang ingin mengeksplor dunia ini. Sudah terdapat dalam DNA-mu bahwa memang kamu di masa lalu adalah traveler. Tapi traveler dalam tanda kutip untuk menyembuhkan orang, panggilan jiwamu untuk menyembuhkan. Dan sekarang mungkin ada hal yang semesta mau kamu sembuhkan di dalam dirimu lewat traveling. Ini ada pesan dari semesta bahwa kamu mungkin harus memperbanyak traveling atau lakukan banyak perjalanan supaya kamu memanggil lagi memori-memorimu, kemampuan-kemampuanmu di masa lalu tentang kesembuhan, tentang penyembuhan, dan kamu bisa gunakan kemampuanmu itu untuk berkembang di present moment saat ini. Gitu teman-teman ya. Aku yakin semesta punya rencana yang bijaksana untuk dirimu, dan kamu juga sebenarnya sudah ngerasa aku kok punya kemampuan ini. Kadang kamu membuat air gitu terus kamu kasih ke orang yang sakit terus besoknya sembuh. Kok aku punya kemampuan itu ya? Kamu nggak sadari bahwa itu sudah ada di dalam DNA-mu di masa lalu. Kamu memang memiliki healing touch, kalau istilahnya kita quantum touch gitu. Kalau sekarang kan banyak tuh keilmuannya, ada Reiki, Tai Chi, Qigong, Prana gitu ya. Oke, kita minta kartu oracle-nya untuk melihat dari sisi energi di masa lalu. Oke. Mystic Soul, personality atau energimu di masa lalu. Aku minta 2 kartu aja semesta. Kreatif. Oke, satu lagi please. Thank you. One more please. Oke, one more please. Oke. Yang jatuh aku ambil ya. Impulsif. Oke. Di masa lalu energimu itu cenderung kamu orang-orang yang punya banyak cara untuk melakukan kesembuhan. Praktik-praktikmu dalam melakukan kesembuhan itu di luar nalar orang-orang gitu. Bahkan orang-orang terkejut dengan cara kamu meracik obat-obatan. Karena kamu udah punya kemampuan, kepandaian dalam tahu takaran-takaran obat di masa lalu, dan orang-orang itu memang takjub dengan kemampuan dan kreativitasmu gitu. Jadi kayak kamu sudah punya bayangan bahwa sakit ini obatnya ini. Itu udah di luar nalar kamu, karena memang itu it's your nature kan gitu ya. Kamu juga cenderung menyukai hal-hal yang berbau artistik. Artistik itu mungkin kamu suka melukis di masa lalu. Kamu suka membuat gerabah-gerabah keramik gitu. Membuat pahatan-pahatan patung, itu menjadi energimu di masa lalu. Mungkin kreativitas juga menjadi things kamu di masa sekarang gitu. No wonder kalau saat ini kamu suka memahat patung, membuat banyak gambar gitu ya, melukis atau bernyanyi. Itu bagian memang dari DNA kamu di masa lalu, bahwa kamu adalah orang yang kreatif. Sedangkan ekspresif ini, kamu nggak bisa membendung kemarahan, kamu nggak bisa membendung ekspresi. Jadi kamu orang yang mungkin orang lain lihat adalah ekspresif, selalu ngomong apa yang ingin kalian sampaikan. Banyak ekspresi-ekspresi di dalam dirimu yang kamu nggak bisa bendung. Kemarahan, emosi, tangisan, itu semua kamu keluarkan dan menjadikan kamu pribadi yang sempurna, karena kamu nggak menyimpan emosi. Dan mungkin terbawa juga sampai saat ini. Jadi kamu tuh orangnya nyablak gitu teman-teman ya.
Di energi kedua kita punya impulsif, dan impulsif di sini menggambarkan spontaneous. Kamu mungkin di masa lalu, di dalam kehidupan masa lalu, orang-orang yang spontan gitu, orang-orang yang melihat kamu udah melihat orang itu sakit dan kamu spontan membantu dia tanpa embel-embel ada harus bayar gitu. Ini adalah kemampuan kamu, dan mungkin saat ini ke bawah nih di kehidupan masa sekarang, kamu selalu ingin berkorban untuk orang lain gitu ya teman-teman. Di energi berikutnya kita punya voluntary. No wonder ya, kamu tuh selalu mengorbankan dirimu, waktumu, bahkan tenagamu untuk orang lain, dan sekarang juga ke bawah mungkin kamu memiliki kemampuan itu di masa sekarang. Dan ada surprises di sini. Jadi semesta selalu memberikan kamu kejutan-kejutan yang membahagiakan. Jadi ada aja yang membuat kamu bahagia, dan di present moment kamu terus menemukan kejutan-kejutan dari semesta. Kira-kira gitu ya teman-teman. Untuk kalian yang memilih deck B, kita langsung aja ke deck C. Semoga kalian bisa memetik pembacaan dari penjabaran aku gitu ya. Pahami dengan bijak kemampuan kamu di masa lalu dan aplikasikan di kehidupan sekarang. Di kartu ketiga kita punya rebellious, revolutionary. Gambarnya Lilith nih. Aku yakin orang-orang yang memilih deck C, kartu C di masa lalu adalah seorang yang berkecimpung di dunia sains, berkecimpung di dunia ilmu pengetahuan, berkecimpung di dunia bisa aja dia adalah seorang insinyur, pembangun, builder, orang-orang yang membantu semesta ini untuk membangun peradaban gitu. Di masa lalu, di kehidupan kalian di masa lampau, di kehidupan past life kalian di masa lalu, kalian itu memiliki visi yang luas tentang apa artinya semesta. Entah, aku juga ngerasa kalian itu di masa lalu bisa aja ada memiliki kemampuan sebagai astrologer, sebagai nahkoda kapal, petualang, atau bahkan orang-orang yang memiliki kemampuan dalam merakit satu barang, satu mesin. Ini kalian punya energi itu. Kalian di masa lampau memiliki kemampuan itu. A builder, membangun rumah, membangun society, membangun banyak energi, intinya bangun lah. Revolutionary itu orang-orang yang memiliki visi di dalam hidupnya, dan dia tahu gitu dengan kemampuan sains, kemampuan teknologi gitu. Energi yang tertangkap sih memang kayak ya nahkoda kapal atau bahkan kapten. Kalian mampu membangun mesin uap, pengetahuan dasar tentang bagaimana penciptaan semesta ini kalian tahu, atau bahkan kemampuan matematika kalian tuh jauh di atas rata-rata gitu. Ini yang memang membuat kalian itu rebel, tidak bisa hidup di dalam society yang majemuk gitu. Kalian cenderung menyendiri dan mengaplikasikan kemampuan kalian untuk diri kalian sendiri gitu sih. Ini bisa saja kalian hidup di sekitaran zaman World War II atau World War I. Energinya ke sana yang aku tangkap, di kehidupan zaman perang dunia kedua atau dunia pesatu gitu. Pada saat banyaknya wabah-wabah penyakit tikus hitam ya. Kira-kira gitu ya teman-teman. Kita akan mintai pendapat dari kartu Arkana Mayornya, 3 kartu aja. Aku ngerasa juga kalian tuh dulu ada yang menjadi seorang guru atau tentara nih. Energinya ke sana. Kita lihat aja. Orang-orang yang memiliki kemampuan di masa dulu, yang memiliki pengetahuan dan membuat hidup manusia ini berkembang dengan positif, dengan kebijaksanaan yang ada di dalam hidupmu. Ada 12 cup ya, koneksi antara kamu dengan masa lalumu, koneksi kamu dengan orang-orang di masa lalumu. Satu lagi ya, kemampuan kamu dalam membangun kehidupan kamu, kehidupan masyarakat nih. Iya. 12 Cups ini berbicara tentang unity ya, persatuan. Mungkin di masa lalu kamu ini orang-orang yang memilih deck C, kartu C ya. Kalian itu punya banyak kemampuan
untuk menyatukan banyak orang lewat ilmu pengetahuan. Mungkin juga kalian di masa lalu adalah seorang pemimpin satu bagian komunitas gitu ya, dan membangun bendungan, itu yang kalian lakukan, membangun satu peradaban yang maju lewat mesin-mesin gitu. Jadi kayak kalian itu selalu terkoneksi dengan orang lain dan selalu dibutuhkan oleh orang lain dalam kemampuan kalian menyusun rencana, membuat satu alat, menciptakan satu kreativitas. Ini yang aku tangkap dari koneksi dari Two of Cups ini. Jadi orang-orang di dalam society-mu pada saat masa lalu itu mengandalkan kamu sebagai mesin, sebagai pencipta, sebagai orang-orang yang menggerakkan masyarakat dan menjadi kreatif gitu. Kamu selalu mengandalkan kemampuanmu untuk menciptakan satu hal, membuat ketatanan hidup di dalam semesta yang luas ini menjadi berguna, dan orang melihat kamu sebagai orang yang pintar gitu, karena kamu memiliki kemampuan dalam menelaah, menerawang, melihat dan membuat visionary gitu, revolutionary, membuat banyak perubahan di dalam kehidupan orang lain gitu. Orang lain belum memikirkan tentang bagaimana cara listrik bekerja, kamu udah punya pengetahuan ke sana. Pada saat zaman itu mungkin orang-orang belum memikirkan bagaimana penerangan, kamu mungkin udah punya alat ke sana gitu. Jadi kayak untuk sekedar membangun sesuatu, orang-orang mengandalkan kamu. Energinya memang kamu adalah builder, a maker, atau bahkan a leader, itu ke sana. Energinya ke sana. Seorang pembangun, di masa hidup kamu dulu kamu adalah seorang yang membangun satu negara, membangun satu society, membangun satu bangunan atau fisik rumah gitu ya. Atau kamu menciptakan satu mesin yang berguna, dan kamu memang membantu banyak orang lewat kepintaranmu. Ada energi guru juga yang tangkap. So kamu akan terus terkoneksi dengan banyak orang, dan orang terus mengandalkan kamu, dan kamu sampai sekarang juga ngerasa selalu dimintai pendapat gitu, karena kepintaranmu yang di luar rata-rata. Ini ngomongin tentang kepintaran ya, aku yakin kayak kamu bisa saja beberapa di antara kalian adalah seorang guru, seorang yang berkecimpung di dalam scholarship, dosen gitu, atau bahkan saat ini masih berkecimpung di dalam hal-hal yang sifatnya pengajar gitu ya. Atau kalian saat ini menyukai matematika gitu-gitu. So kalian tuh terlihat pintar dan memiliki visi dalam kehidupan kalian di 1 tahun mendatang. Kalian sudah tahu apa yang kalian jadi apa, mau seperti apa, kalian tuh udah punya visi gitu ya teman-teman. Di dalam kartu The Ten of Pentacles ini juga ngomongin tentang koneksi ya. Jadi banyak orang yang mengkoneksikan dirimu adalah seorang yang mampu diandalkan gitu. Jadi kamu hidupmu di masa lampau memang membantu orang banyak untuk naik asensi, untuk menyadarkan bahwa ini adalah jalan kebenaran, ini adalah jalan yang penuh dengan banyak stabilitas gitu. The Ten of Pentacles ini kalau di Arkana Mayor kita bisa bilang dia adalah fondasi. Jadi kamu di mata masyarakat mungkin membangun banyak pilar-pilar ya, membangun banyak kemampuan masyarakat supaya mereka bisa swasembada gitu. Kamu mungkin bangun banyak mesin-mesin yang berhubungan dengan pertanian, jadi orang-orang melakukan banyak swasembada pertanian ini. Ten of Pentacles yang kamu lakukan adalah untuk menciptakan keharmonisan di alam semesta lewat penciptaan alat-alat yang kamu miliki, atau bahkan kemampuan-kemampuan pengetahuan yang kamu miliki. Kamu adalah seorang yang mampu untuk itu gitu. No wonder pada saat ini kamu selalu bisa diandalkan oleh orang lain. Kemampuan-kemampuanmu di luar rata-rata, dan kamu cenderung kayak ngerasa aku ini terlalu jenius bahkan gitu. Dan ini terkadang mengganggu dirimu gitu. Gitu, paham ya maksudku? Dulu kamu adalah orang yang sangat kaya. Gak mungkin kamu memiliki, kalau kamu gak kaya di masa lampau, gak mungkin kamu bisa membangun satu mesin yang rumit, complicated gitu. Gak mungkin kamu bisa membangun rumah yang megah,
nggak mungkin kamu memiliki alat untuk menciptakan sesuatu. Jadi aku yakin dari Ten of Pentacles kamu tuh orangnya super rich, kaya raya gitu. Entah dari apa kekayaanmu, tapi kamu bisa mendapatkan kekayaan itu. Mungkin di masa lalu kamu jual paten gitu mungkin, atau kamu menjual banyak mesin-mesin gitu. Kayak ada empire yang menggambarkan kamu kaya banget tuh di masa lalu. Ya teman-teman yang memilih deck C, aku yakin di masa sekarang juga cenderung kalian ini nggak kekurangan uang. Jadi semesta kasih cara kalian terus menerus bagaimana kreativitas kalian menghasilkan uang yang banyak gitu. So kalian nggak akan pusingin lagi tentang uang di masa sekarang. Itu yang tertangkap dari energi ini, bahwa sebenarnya di masa lalu bahwa kalian tuh adalah pencipta uang, money maker. Dan sekarang pun pasti kalian juga kayak, ya udah sih aku nggak ngejar uang gitu. Yang penting orang lain pintar, yang penting orang lain punya kemampuan gitu. Ya aku fine aja walaupun nggak dibayar, karena kalian sudah tercukupi nih semesta. Udah kayak udah sih gitu, cukup ya. Kira-kira gitu. Mohon maaf lahir batin. Tapi tidak menutup di kehidupan masa lalu banyak juga hal-hal yang membuat kalian stres. Ada depresi yang mengganggu batin kalian. Kesempurnaan dalam berpikir membuat kalian itu banyak ngerasa not perfect. Jadi kayak Albert Einstein sekalipun dianggap orang lain gila, padahal mungkin dia genius gitu. Sama dengan dirimu, orang melihat kamu orang yang unik. Dan kamu juga menganggap dirimu adalah orang yang unik. Dan terkadang kenapa kamu menutup diri? Karena kamu memiliki anxious gitu ya, kegelisahan, ketakutan gitu. Entah apa yang kamu takuti, tapi kamu ngerasa depresi dengan ketakutan itu. Tidak menutup kemungkinan bahwa saat ini kamu juga ngerasakan energi ini, depression. Karena ini ada di DNA-mu di masa lalu, teman-teman. Ya, perlu kita pahami bahwa past life kita memang menyimpan DNA kehidupan. Karena tubuh spiritual bakal terus menyimpan memori walaupun kita berganti daging. Pengetahuan itu, memori itu akan ada kapanpun kita ingin akses, kita bisa. Mungkin kalau orang-orang yang paham dengan Akashic Record, kalian bisa mengakses pengetahuan, ingatan, memori di masa lampau dengan men-tune in frekuensi kalian ke Akashic Record. Jadi mungkin kalian ngerasa depresi saat ini, bisa saja ada energi dari masa lalu kalian yang menggambarkan kalian dulu di masa lalu memang overwhelming dengan energi diri kalian sendiri. Depresi yang kalian timbulkan karena kalian terlampau pintar, selalu berpikir hal-hal yang tidak di luar nalar gitu. Paham ya? Sampai di sini teman-teman. Aku rasa deck C ini adalah orang yang revolutionary, pintar, pandai, mampu menciptakan sesuatu. Mungkin ada banyak memahami rasi bintang, memahami ilmu-ilmu teknik, ilmu-ilmu pembangunan, ilmu-ilmu tentang bagaimana mesin bekerja. Itu kalian adalah builder, kalian adalah fondasi dalam satu society atau bahkan masyarakat. Gitu ya teman-teman. Oke, kita akan minta 2 kartu dari semesta. Bagaimana energimu di masa lalu? 2 kartu aja. Bagaimana personalitimu atau energimu di masa lalu yang mempengaruhi kehidupan kamu di masa sekarang. Orang-orang yang selalu berpikir rasional, nggak semua dikaitkan dengan mistis gitu. Cocok sih kalau aku lihat. Ada leader, sih? Cocok ya dengan energi cardnya. Di sini ada 2 kartu ya. Pertama rational. Kalian tuh selalu menggunakan logika dalam berpikir. Kalau nggak masuk di logika, kalian akan buat rumus sampai ke satu konklusi bahwa hal ini harus masuk logika. Gitu. Kalian harus berpikir dengan jelas. Shen punya akal gitu, punya kemampuan, punya kepintaran. Coherent itu orang yang coherent itu istilahnya present moment. Jadi hidupnya sangat present moment gitu. Paham ya maksudnya? All there. Jadi kayak
sudah tersedia. Alder itu ya kalian tuh nggak susah mendapatkan apapun. Di masa lalu semua sudah tersedia. Karena kalian tuh berpikir rasional, kalian mengandalkan diri kalian sendiri, dan kalian tuh very present moment. Apa yang kalian create, apa yang kalian pikirkan, kalian sudah bisa melakukan dan mendapatkan itu dengan mudah, ringan, dan menyenangkan di masa lalu. Dan sekarang mungkin kayak kalian itu beranggapan bahwa semesta ini semua adalah sains. Nggak semua kita kamu nggak mungkin di saat ini nggak percaya dengan metafisik atau hal-hal yang berbau klinik. Ya mungkin ada DNA apa ya, koneksinya di masa lalu dengan masa sekarang. Dan di kartu kedua kita punya leader ya. Ya, kalau aku lihat memang begitu. Orang-orang yang memiliki kemampuan leadership dan selalu memegang peran di mata masyarakat. Kira-kira gitu. Dan cenderung kalian-kalian di masa lalu mungkin very masculine. Ya, sangat maskulin dan memegang banyak otoritas gitu di dalam masyarakat. Orang-orang meminta pendapat tentang bagaimana suatu alat bekerja, maka mereka akan dapatkan jawabannya, dan cenderung orang akan respectfully terhadap dirimu, dan kamu dijadikan sosok leader yang mumpuni gitu di masa lalu. Dan sekarang mungkin juga orang-orang beranggapan bahwa kamu adalah orang yang mampu memimpin satu society, satu lembaga, satu yayasan gitu. Ya, kamu tuh dilihat orang sebagai orang yang memiliki ability, memiliki kemampuan dalam manajerial yang kuat. Ya, teman-teman, dari kartu A, kartu B, kartu C, mungkin salah satunya ada di antara kalian, atau bahkan energi ini ketiga-tiganya milik kalian. Ya, karena aku menyuruh kalian memilih, jadi itulah pilihan kalian. Kira-kira energi tune in kali ini kurang lebih akan resonate atau akan 80-90% akan matching dengan past life-mu. Kalau kita lakukan past life reading mungkin bisa. Jangan lupa aku juga punya past life reading ya. Kita bisa baca star sheet dari rasi bintang mana kamu jatuh. Kalau kamu memang punya bibit bintang, terus masa lalu kamu di kehidupan lampau kamu jadi apa, dan kamu juga bisa dapatkan pembacaan tentang astrologi. Jadi dapatnya 3 itu. Harganya mungkin aku lupa, 777.000 untuk melakukan readingan itu di aku. Kalau kalian mau, silahkan kontak nomor aku di description box ya, ada nomor aku di situ. Terima kasih untuk atensi kalian. Pembacaan ini bersifat general energy reading, boleh percaya boleh tidak, bisa cocok bisa tidak, bisa sangat cocok bisa juga berseberangan ya. Kebijakan Anda dibutuhkan dalam memilah-milih informasi apa yang ingin Anda masukkan ke dalam alam bawah sadar Anda. Dilarang menjadikan pembacaan ini sebagai alat mengambil suatu keputusan. Bijaklah dalam menyikapi sebuah ramalan. Apa yang tersirat belum tentu tersurat, masih bisa berubah sesuai jalan yang kalian ambil di dalam hidup. Terima kasih. Mohon bantu aku dengan cara mengklik like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian bahwa readingan ini bagus gitu. Readingan ini bisa membuka perspektifmu untuk past life-mu gitu. Ya, teman-teman, terima kasih. Bye bye from now. I love you.